cubit-cubitan, oh, cubit-cubitan, senggol-senggolan, oh, senggol-senggolan, genit-genit jadi sekarang, kalau dicubit katanya sayang, genit-genit jadi sekarang, kalau disenggol katanya cinta beleng-beleng. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau sedang berjalan bersama muridnya Nafi' Maula bin Umar rahimahullah. Mereka berjalan berdua. Pada saat mereka sedang berjalan berdua, ada salah satu pengembala, bukan main musik, bersiul. Ibnu Umar tutup telinganya sambil berjalan dan bertanya kepada Nafi', hal sami'ta syai'an? Masih ada suaranya? Masih ada suaranya? Sampai menjauh dari suara tersebut. Lalu Ibnu Umar membuka telinganya, lalu mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pernah lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar hal seperti itu dan melakukan hal seperti ini. Ditutup kupingnya. Jadi para santri itu bukan muslim pertama yang kayak gitu, bukan. Justru para sahabat mereka yang pertama seperti itu. Bahkan kata Ibnu Umar, Rasul pernah kayak gitu. Ikhwatah, kata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, bahwa yang didengar itu hanya siulan saja, bukan musik. Lalu bagaimana dengan musik? Bagaimana dengan alat musik yang dimainkan? Itu memang sikap seorang muslim, gak denger musik. Di dalam Al-Quran terdapat 5 ayat yang mengharamkan musik. Di dalam hadis ada 14 hadis sahih yang mengharamkan musik. Di perkataan para sahabat ada 20 perkataan sahabat yang mengharamkan musik. Dan di antara ijma' kesepakatan para ulama ada 30 kesepakatan para ulama yang mengharamkan musik. Perlu basa-basi lagi masalah musik. Ikhwatah, para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Luqman ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin." Kata Allah, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan-perkataan gak berguna. Perkataan yang tidak berguna ini, kata Allah, menyesatkan orang dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kata Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan lahwal hadis di antara para sahabat? Muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melihat sendiri ayat ini turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terdapat beberapa riwayat, salah satunya dari mufassir umat ini Ibnu Abbas yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Ya Allah, ajarkan tafsir kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, lahwal hadis al-ghina wa ashbahuh. Lahwal hadis yang kata Allah menyesatkan, ini adalah nyanyian dan yang semisal dengan itu. Dalam riwayat yang lain pula dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, huwa wallahil ghina, huwa wallahil ghina, huwa wallahil ghina. Demi Allah itu nyanyian maksudnya, demi Allah itu nyanyian, demi Allah itu nyanyian. Dan di berbagai macam ayat demi ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan musik, seperti surat An-Najm di ayat ke-61, surat Qasas ayat 55, surat Al-Furqan ayat 72, dan berbagai ayat yang lain. Adapun dalam hadis diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu mengatakan, sami'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dia pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun
yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti umatku ini akan menghalalkan zina, dan kita semua sepakat zina itu haram. Makanya Rasul bilang akan menghalalkan karena awalnya haram. Sutra bagi laki-laki, khamar, bir, minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik, kata Rasulullah SAW. Itu hadis Bukhari. Diriwayatkan dari yang lain, dari hadis Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan hadisnya sahih. Hadis ini jamaah, jika kita mendengarnya, kita melihat bagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam real di hadapan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashrabanna an-nasun min ummatil khamra yusammunaha bighairi ismiha. Kata Rasulullah SAW, di umatku akan ada orang yang suka minum khamar, tapi nggak dinamain dengan khamar lagi, beda-beda namanya, dibikin bagus namanya, dibikin indah namanya. Lalu apa kata Rasulullah? Yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Dan kalau mereka lagi minum, kata Rasul, mereka ditemenin sama musik dan biduan-biduan wanita. Allahu Akbar. Yakhsifullahu bihimul arda wa yaj'al minhum qiradata wal khanazir. Allah akan menamkan mereka dan akan mengganti mereka menjadi kera dan babi. Hadis sahih diriwayatkan Ibnu Majah dan yang lainnya. Ikhwatah, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk musik itu nggak asing di antara para sahabat. Para sahabat itu bukan cuma satu yang ngebawain hadis tentang musik. Banyak dari para sahabat membawakan hadis tentang haramnya musik. Ada Imran ibn Husain, ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada Abu Umamah, ada Ibnu Abbas, ada Qais ibn Sa'ad, ada Sa'id ibn Yazid, ada Anas bin Malik, ada Abdurrahman ibn Auf, dan Amr ibn Sa'ad. Maksud saya di sini menunjukkan hatta di tengah para sahabat ini bukan hal yang asing. Mereka tahu banyak hadisnya. Bahkan ikhwatah, kalau kita ingin menengok dari ijma', kesepakatan satu madhab ke madhab yang lain tentang masalah ini, kita akan dapatkan mereka sepakat tentang keharamannya. Salah satunya ulama dari Hanabilah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan, wa ammal istima'ul alatil malahi wal mutribah al multaqah min wad'il aajim. Adapun mendengarkan dengan sengaja alat-alat musik yang dimainkan, famuharramun mujma'un ala tahrimih, maka hukumnya haram, sepakat akan keharamannya. Wala yu'lam an ahadin minhum rukhsah. Enggak pernah, kata Ibnu Rajab yang bilang, enggak pernah kami mendapatkan di antara para ulama ada yang memberikan keringanan masalah ini. Wa man nuqila rukhsatan, siapa yang bilang ada keringanan kok dalam masalah musik, faqad kadzaba wa iftara, maka dia telah berbohong dan menipu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Riwayat yang lain dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ulama madhab Asy-Syafi'i yang paling banyak madhab ini tersebar di negeri kita, beliau mengatakan, al-mizmarul i'raqi wa ma yudrabu bihil autar, seruling-seruling dan gitar-gitar haramun bila khilaf, haram, gak ada khilaf. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, wa ama alatul lahwi kattumbur wal mizmar wa syabbabah, adapun alat-alat musik, fala qat'a fi, maka kalau ada orang menurut hukum fikih mencuri, maka tidak ada hukuman potong tangan. Kenapa? Alasannya yang bisa kita ambil jadi pelajaran, alatun lil ma'siyati bil ijma', karena alat musik tersebut adalah alat bermaksiat, dan ini kesepakatan para ulama. Allahu Akbar. Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Haytami Asy-Syafi'i, beliau juga mengatakan, hadhihi kullaha muharramah bila khilaf, semua alat musik tersebut muharramah bila khilaf,
haram, nggak ada khilafnya di situ. Wa man haka khilafan, siapa yang mengatakan di dalamnya ada khilaf, faqad ghalata aw ghalaba alaihi hawa, maka dia telah salah atau dia memang mengikuti hawa nafsunya.